Ya, kembali lagi di narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Aduh, tadi obrolan kita udah seru banget nih ya. Ngobrolin soal bagaimana keterlibatan anak muda untuk ikut membangun di sana. Ini sekarang saya juga pengen tahu nih, kalau dari pengalamannya Mas Toro ya, Mas Toro. Gimana sih kemudian anak muda ini tidak hanya terlibat dari sisi kreatifnya, tapi apakah kemudian mereka juga ada keterlibatan untuk soal pembangunan ekonomi desa kayak gitu? Ya ada ya. Contohnya ya para kepala desa yang masih muda, terus kemudian kreasi untuk mengembangkan badan usaha milik desa ini juga dukungan para pemuda ya. Misalnya kreasi desa wisata itu anak-anak muda. Itu banyak tempat. Termasuk juga yang dulu mahasiswa saya, sekarang jadi kepala desa di sana di Magelang misalnya. Itu kan diskusi panjang dengan saya. Akhirnya dia mencari pengembangan ekonominya itu dengan cara yang paling awal itu memproteksi petani. Memberikan nilai tambah bagi petani ya. Misalnya begini nih. Kalau gabah dulu sebelumnya dengan tengkulak ini kan 7.500. Ya. Terus dia hadir dengan uang desa, tak tuku 8.000. Jadi kan ada nilai nilai tambahnya 500 per kilo untuk petani kan. Lalu desanya dapat untung 100. Wis ora apa-apa, kuwi nggo rakyat iki ngono kuwi sing jenenge sampean dadi pemerintah itu kudu ngono kuwi. 500 nggo rakyat. Gitu ya. Terus ada juga pengalaman yang lain di Magelang juga itu harga kubis tahu ya, gol ya. Itu kan mung Rp400 gitu. Dari petani langsung Rp400. Nek engko nek wis tekan ning gone pasar-pasar di Jogja ini kan jadi 6.000. Itu mata rantainya kan banyak. Kemudian atas prakarsa desa, memang desa masih agak berat kalau dia menjangkau tengkulak yang sudah di luar ya, sudah jauh. Tapi paling tidak dia bisa memotong tengkulak pertama. Yang tadinya cuma 400 karena ini tengkulaknya disingkirkan lalu diambil alih oleh desa. Lalu petani itu kubis dibeli dengan harga 800 per kilo. Jadi ada nilai tambah untuk petani itu 400, jadi 100%. Itu contoh-contoh kecil dan banyak juga kepala desa yang sering cerita ke saya. Ini simple nih, sederhana. Memberikan nilai tambah daripada ini dijual ke tengkulak, lebih baik itu dibeli oleh BUM desa, kemudian di packaging gitu ya, terus kemudian dijual lagi gitu ya. Jadi petani juga nggak perlu biaya transportasi atau nggak perlu berhubungan capek dengan tengkulak gitu ya. Jadi ini maksud saya BUM desa ini menjadi arena baru karena harganya dirembuk bersama melalui musyawarah desa, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada kurangnya petani juga bisa negosiasi. Tapi kalau sama tengkulak kan susah negosiasi. Kayaknya nggak bisa deh. Kan gitu ya. Dan itu kan sendiri-sendiri kalau sama tengkulak. Ya, jadi semangat kita seperti itu. Itulah yang menurut saya menjadi contoh kecil apa yang disebut Presiden itu sebagai daya ungkit ekonomi desa. Pelan-pelan ya. Nah ini nanti kalau modalnya bertambah banyak, dari misalnya dari tahun ke tahun itu akumulasi modalnya itu bertambah besar sehingga dia akan nanti skala ekonominya kan bisa menjadi lebih besar juga gitu. Itu artinya sebetulnya ketika kesempatan untuk memutus rantai itu bisa dilakukan kalau komitmen pemimpinnya. Tapi kita biasa buat dua strategi. Strateginya apa? Regulasi yang justru mengempower desa. Sebenarnya ada undang-undang itu maksudnya itu. Nah nanti terjemahnya ke bawah. Yang kedua lewat teknologi. Teknologi itu yang dipakai untuk mengempower desa, memutus rantai tadi. Anda bisa bayangkan, gara-gara kita nggak tahu produk desa sebelah itu, dia dijual ke sana. Orang desa ini belinya ke sana, berapa jumlah dia harus bayar itu. Nah sebetulnya ide Jokowi sebagai presiden untuk membuat dana desa itu berputar, itu menghidupkan ekonomi itu. Ke sana ide pokoknya gitu. Sehingga jangan sampai justru desa meniru gaya kota bukan, tapi mengempower dengan teknologi tadi. Nah, maka itu informasi yang ada itu desa harus sampai, teknologi harus masuk ke desa. Nah disitulah mereka perspektif ekologi bisa jalankan, welfare juga bisa jalankan. Nah kuncinya ya kalau pemimpinnya di desa mampu memanfaatkan itu, kita punya peluang untuk mengempower lebih nyata. Nah
ini kan berarti kaitannya akhirnya juga kembali ke pemimpinnya juga ya kayak gitu. Soal teknologi ini tadi ya mungkin soal tadi sinyal ya kalau dibilang kaitannya juga dengan sinyal untuk bisa mengakses portal-portal berita atau apapun kayak gitu sekarang ya dalam platform digital apapun gitu. Nah, itu bagaimana kemudian apakah di desa-desa ini sudah rata kayak gitu atau memang masih ada yang belum terjangkau juga kayak gitu? Ya, tadi saya sudah bilang ada yang melangkah 10 kali, masih ada yang 1, ada yang 3 variasi. Ya. Itu perjuangan. Satu perjuangan, kemudian yang kedua ya tadi proses becoming ya, bukan proses being, tapi becoming terus-menerus menjadi. Oleh karena itu jejaring itu kan penting ya, jejaring. Seperti kita, kemudian para village transformer, kemudian para generasi milenial itu untuk itu istilah kami gotong royong untuk melakukan itu. Bagaimana menebar istilahnya proses pembelajaran bersama. Ya, misalnya kami dengan para pegiat desa itu misalnya mengorganisir ada 25 BUM desa di Kulon Progo, ada belasan di Bantul, ada 8 di Gunung Kidul. Kita kumpulkan saling ini ya, istilahnya membangun ekonomi solidaritas, ekonomi gotong royong, saling mendukung, saling memasarkan dan sebagainya. Jadi ini proses menghubungkan ini, connecting ini, itu peran-peran yang saya sebut dengan village transformer. Oke. Ya, dan ini kita penting untuk diperbanyak gitu ya, dan kita saling terus saling mendukung ya. Jadi ini saya kira acara seperti ini penting ya, misalnya dilakukan oleh dukungan Telkomsel ini dan kami kegiatan di 3 kabupaten itu didukung oleh Telkom. Oke. Apa orang tuanya Telkomsel juga gitu ya. Jadi terus kemudian saling terhubung satu sama lain gitu. Ada 2 kutub yang sering kali tarik ulur. Gimana? Antara romantisme, satunya liberalisme di dalam melihat desa. Diisolasi, pengennya kayak gitu-gitu, siang lain dibuka habis-habisan tidak disiapkan. Oke. Nah, titik singgung kita dengan yang kita dulu perjuangkan itu. Desa harus menjadi subjek. Supaya ini tidak abstrak. Maka ada regulasi. Mengatur tentang kemenangan, sumber dayanya, terus kemudian orientasinya. Jadi desa ini dibela melalui regulasi yang ada ini. Supaya dia punya posisi yang jelas. Lalu negara punya komitmen, resources ditaruh di sana. Tapi cara pandangnya juga jangan lama, gitu loh. Harus berubah. Okay. Nah, perubahan ini yang kita sebut sebagai transformasi tadi. Nah, yang ada yang saling kenceng ini, nggak usah lah ini biar seperti dulu gitu. Tapi dirinya sendiri berubah, tapi melihat desa nggak berubah, diawetkan kayak gitu. Nah, orang kalau ditanya itu cara juga kolonisasi atau sebaliknya, sekedar membuka desa kemudian dieksploitasi dengan jalur yang kita tidak. Nah, ini poin penting kita. BUMDes yang tercerahkan oleh Mas Toro. BUMDes itu kan kuncinya adalah pemanfaatan umum. Bukan seperti perusahaan yang mencari untung semata. Lah kalau desa dapat 100 tapi 500 untuk masyarakat. Rakyat, ya keuntungan ketika rakyat nggak miskin lagi itu kan siapa yang bermanfaat? Juga untuk desa. Kebermanfaatan untuk orang desa ya. Nah, sebaliknya. Kalau BUMDesnya kaya, rakyat desanya miskin, apakah itu tidak namanya gagal? Nah, paradigmanya itu kesejahteraan, pemerataan. Pemerataan, kebermanfaatan untuk orang desa lebih banyak sekali lagi ya. Ini mungkin juga tadi kalau kaitannya kemudian misalnya nih ya, saya nggak tahu ya dalam pengalaman ini saya sambil berbagi. Kadang-kadang tuh kalau kita anak muda kan juga bisa dibilang kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Terus ya taunya oh ya desa ya udah gitu. Tapi nggak tahu kemudian apa sih yang hal menarik yang bisa digali, hal apa yang bisa dilakukan. Misalnya pun kalau kaitannya tadi kita sempat membahas tentang desa wisata nih. Ya kita bisa mungkin membuat kayak konten-konten Instagram yang menarik atau kan vlogger yang hai guys, aku sekarang lagi di desa wisata gitu ya, ngetren kayak gitu. Nah, hal ini sendiri sebetulnya kemudian kaitannya dengan peningkatan ekonomi di desa itu cukup berpengaruh signifikan nggak sih promosi semacam ini? Ya, saya kira dulu desa yang bangkit itu kan selalu diikuti dengan dulu spiritnya desa bersuara. Oke, desa bersuara. Ya, jadi maknanya itu memanfaatkan teknologi internet, memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan dirinya. Terus kemudian dikenal oleh para pihak di luar gitu. Itu kan maknanya seperti itu ya. Jadi
Dan sekarang juga didukung misalnya kayak pengalaman yang sangat viral ya di mana itu di Klaten itu di Ponggo itu dulu kan itu desa miskin banget tuh. Oh iya, iya. Sekarang jadi terkenal ya karena dukungan media sosial entah Instagram, Facebook. Ya, saya taunya juga dari Instagram tuh kayak waduh cakep banget nih. Oh iya gitu ya. Nah ini ini pengalaman yang saya kira bagus dan saya kan mendorong begini. Ini kan ekonomi kreatif ini, wisata ini ekonomi kreatif. Lalu saya mendorong ya nggak apa-apa kalau Anda punya potensi wisata silakan aja. Tapi jangan latah semuanya harus wisata. Tapi mengarah ke ekonomi produktif. Ekonomi produktif itu ya produksi lokal. Oke. Ya entah itu pangan, ikan atau sayur atau buah atau apapun ya. Dan memang harus diberikan nilai tambah. Ya. Oleh karena itu kan perlu ini kita itu saling gathuk ya antara gerakan di bawah dengan yang dari atas. Oke. Saya pernah diskusi dengan Bang Faisal Basri ya, misalnya bagaimana kita mengembangkan industrialisasi perdesaan dengan skala yang lebih luas dan kolaborasi dengan desa. Misalnya begini, kayak di Brebes atau di Lamongan itu kan punya cabai banyak gitu. Sementara kan kita ini bubuk cabai ini kan impor yang ada di mie instan itu. Okay. Kenapa itu nggak dibuat di kabupaten-kabupaten yang punya cabai banyak? Lalu dengan pelibatan dengan badan usaha milik desa. Terus ada juga kreasi misalnya ini ya perusahaan kecap itu di Klaten misalnya. Ini kan petani ini kan umumnya kalau musim kemarau kan nandur dele kuning itu loh, dele kuning. Itu nek didol kan sekilone 4.500. Oke. Kemudian dihubungkan ada perusahaan kecap datang rembukan. Lalu pihak kecap mengatakan begini, Pak Tani, Bu Tani, ini kalau misalnya kami mau bekerja sama, nanti delene tak tuku 9.000 per kilo gelem apa ora. Ya kan mau kan nilai tambahnya kan banyak dari 4,5 menjadi 2 kali lipat dua kali ya. lipat. Ya Okay. Dan kemudian bibitnya, pupuknya, segala macamnya, saprodinya disediakan oleh perusahaan kecap itu. Itu kan model-model kayak gitu itu kolaborasi, gotong royong. Jadi tidak harus kemudian ini ono perusahaan gede terus kemudian andur investasi tapi nggak melibatkan orang lokal. Jadi orang lokal hanya menjadi penonton. Jadi mau industrialisasi perdesaan dengan model misalnya bikin itu tadi bubuk cabai yang untuk mie instan atau yang pola-pola memberikan nilai tambah pada kedelai itu yang perlu dilakukan oleh banyak pihak. Oke. Jadi pemerintah itu nggak ada kesulitan kok menghubungkan antara perusahaan kecap sama petani, perusahaan apa kayak jenenge sing merah-merah kayak saus dengan petani, itu nggak ada masalah itu. Okay. Gampang jane gitu ya, mudah sebenarnya. Oke. Nanti aku pengen tahu pendapat Mas Ari juga, tapi mungkin aku juga mau ngasih info nih bahwa di acara kita yang spesial ini kita tidak hanya dokumentasi dari foto tapi ada juga yang mendokumentasikan Mas Toro. Nih di sebelah sini kita ada pelukis ya, Mas Toro di sini ini lagi kusyuk nih melukis nanti. Nah, lukisannya nanti bisa dibawa pulang nanti untuk hadiah. Oke, mungkin sekarang bisa langsung lanjut ke Mas Ari sekaligus juga konklusi untuk obrolan kita yang hangat di hari ini. Ya, tema ini tentu sebetulnya bagian dari upaya kita mengangkat Desa Bangkit yang di situ ditandai oleh bukan hanya bicara soal demokrasi politik tapi juga ekonomi. Ruang kita makin terbuka. Tentu tidak hanya berhenti di kutub konservatif, romantik atau sekedar liberal saja. Mentransformasikan desa berarti membawa desa berubah dengan perspektif baru, dengan kualitas yang lebih baik. Karena sebagai subjek dia harus mampu menghadirkan kreativitas itu. Kata kuncinya adalah pelibatan anak muda. Di beberapa diskusi yang menggambarkan best practices, itu anak muda selalu berperan untuk menjadi inovator. Nah, sehebat apapun inovator di kalangan anak muda, butuh teknologi, butuh akses. Negara perlu untuk menjangkau itu, sehingga yang saya ingat dari Presiden Jokowi misalnya, agar ekonomi desa itu berdaya, resource itu harus diputar. Itu butuhlah kreator, dan generasi milenial itu punya kesempatan berperan lebih di sana. Saya kira itu penting. Oke, terima kasih. Mungkin statement terakhir dari Mas Toro juga.
Pertama ini ya, secara politik ini desa ini kan ruang politik yang memang harus dibuka ya. Negosiasi, orang saling berdiskusi, membicarakan hajat hidup orang banyak. Hajat orang banyak itu kan macam-macam, ya air, ya pangan, ya sampah, terserah. Hajat hidup orang banyak itu kan juga sesuatu yang menjadi buah bibir bagi orang setempat. Itu dibicarakan, entah itu di manapun lah ya, termasuk di ruang musyawarah desa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya mimpi itu kalau Cina dulu 90 tahun yang lalu ada desa mengepung kota gitu. Hari ini gitu ya, dengan Alibaba, Jack Ma itu kolaborasi dengan desa itu spiritnya adalah desa mengepung dunia. Desa mengepung dunia ya. Jadi produk itu banyak produk dari desa Cina yang ada di sekitar kita itu banyak banget itu ya. Nah, spirit ini saya kira bisa kita lakukan ya dengan gotong royong ya. Saya kan berpikir ada korporasi rakyat, ada konsolidasi desa, ada proteksi negara sama kolaborasi swasta. Kemudian yang ketiga, saya mendorong para generasi milenial itu untuk mendesakan. Kalau spirit muda mendunia itu kan sudah biasa, tapi kalau muda mendesa itu luar biasa. Wah, itu dia, muda mendesa ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya mendunia, udah biasa banyak. Muda mendesa mendunia. Ya, jadi mendesa, tapi kalau sudah kuat nanti desa itu bisa melakukan transformasi, bisa mengepung dunia juga gitu. Oke, luar biasa sekali ini Mas Toro, Mas Ari. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi dialog hari ini, kita akan ada penyerahan kenang-kenangan. Iya, oke. Nah, ini dia ada kenang-kenangan dari kami ya untuk Pak Toro. Ya boleh, sebentar. Iya. Nah, boleh. Oke, makasih ya. Oke. Narasi lintas generasi juga lukisannya sudah jadi ini. Plane rano yang buri gitu. Lukisannya juga sudah jadi, nanti juga bisa. Nah, ini mirip. Gambarnya Pak Harto itu. Oke, baik. Dengan demikian selesai sudah dialog kita hari ini, dan kita tentunya masih ada episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa selanjutnya. Terima kasih ya Mas Ari, Mas Toro. Dan makasih ya. Acara ini juga diproduce by Jampro Creative in Association with Sanggar Maus Tradisi dan diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity, dan supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, semua jadi satu di Kombo Sakti Telkomsel, AKTI Kombo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, Kombo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Kombo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.